Shalom anak-anak Amazing Kid. Apa kabar pagi ini? Luar biasa sehat semuanya ya. Yuk, hari ini kita akan mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Sudah rapi? Yuk, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh ada dalam keadaan baik dan sehat adanya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua untuk kami mengerti akan jalan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebentar kalian akan menonton video tentang firman Tuhan hari ini. Kalian duduk yang manis, baik, dan memperhatikan fokus ya. Karena nanti setelah firman ini akan ada kuis yang kalian perlu jawab. Oke? Sudah duduk manis? Ya, selamat menyaksikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Hambaku Musa telah mati. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Berkatalah ia, Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, dan ditutuplah pintu gerbang. Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu.
dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Iya, adik-adik semuanya sudah lihat kan jalannya kebenaran firman Tuhan melalui video tadi, bahwa ada seorang wanita Rahab yang mau bekerja sama dengan 2 orang pengintai itu dari bangsa Israel. Kenapa Rahab mau melakukannya? Karena Rahab percaya bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang selalu dilindungi oleh Tuhan, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi saat bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, Tuhan menyertai, Tuhan melakukan mujizatnya. Rahab menjadi percaya, sehingga dia mau bekerja sama dengan pengintai itu karena dia percaya bahwa Allah memberikan negeri itu kepada bangsa Israel. Maka kalau dia bekerja sama dengan 2 orang pengintai itu, dia juga bersama keluarganya akan mendapatkan keselamatan, tidak akan binasa, karena mereka ada perjanjian antara Rahab dengan pengintai-pengintai itu, ya. Sama seperti kita hari ini, kita juga percaya kepada Tuhan Yesus, jadi kita juga harus melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, yang sudah mengutus Tuhan Yesus untuk disalib dan menebus dosa tante, dosa kalian, dosa kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Itu firman Tuhan hari ini, kita harus percaya kepada Tuhan. Hari ini tidak ada ayat hafalan, tetapi ada kuis. Nah, kalian boleh menjawab kuis ini. Ada 5 pertanyaan. Kalian jawab, rekam, ya. Nanti videonya dikirim ke Tante Lina atau ke Tante Nova dan akan di-share nanti pada saat hari Senin. Kenapa hari Senin? Supaya kalian yang belum mengikuti ibadah sekolah minggu di hari Minggu bisa menjawab lebih dulu pertanyaan-pertanyaan itu semuanya, ya. Jadi semua sudah terkumpul, baru hari Senin akan Tante share jawaban-jawaban kalian melalui video-video yang kalian rekam, ya. Yuk, pertanyaannya, dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Nomor 1, terdapat di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa sampai berapa firman Tuhan hari ini? Kita ulangi. 1, terdapat di kitab apakah atau kitab mana, pasal berapa, ayat berapa sampai berapa firman Tuhan hari ini? Nah, kalau tadi yang nonton video, yang dengar lihat video itu ada di awal. Itu yang 1 ya. Kedua, berapa orang dan dari mana asalnya yang diutus Yosua untuk
mengintai negeri itu dan Yeriko. Berapa orang? Asalnya dari mana? Orang yang disuruh Yosua untuk mengintai negeri itu dan Yeriko. Ketiga, di manakah pengintai itu tinggal? Di manakah pengintai itu tinggal? Jadi saat mereka tiba di kota Yeriko, pengintai itu tinggal di rumah siapa? Itu yang ketiga. Keempat, apa tanda yang harus dilakukan Rahab supaya rumahnya dan seisi rumahnya selamat dari serangan bangsa Israel pada saat nanti bangsa Israel menyerang kota itu? Apa tanda yang harus dilakukan Rahab agar dia bersama keluarganya dan rumahnya selamat dari serangan bangsa Israel pada saat waktu yang ditentukan? Maksudnya ditentukan pada saat nanti bangsa Israel menyerang kota Yeriko, keluarga Rahab mendapatkan selamat karena memasang apa? Itu yang keempat. Yang kelima, apa perintah Rahab kepada pengintai itu supaya pengintai itu tidak didapati oleh pengejar-pengejar? Ya, apa perintah Rahab kepada pengintai itu supaya para pengintai itu selamat dari para pengejar-pengejar yang sedang mencari pengintai itu? Jadi waktu pengintai itu dilepaskan oleh Rahab yang pakai tali, nah Rahab itu berpesan, udah kamu pergi ke sana, diam di sana, berapa lama? Itu intinya ya. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kalau Tuhan sudah kembali mengingatkan kami untuk kami boleh tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Walaupun di situasi apapun yang saat ini kami alami, kami percaya Tuhan ada bersama kami, Tuhan tak pernah meninggalkan kami, Tuhan melindungi kami, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami dengar ini kami boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang manis, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa hari Sabtu dan sekolah minggu. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.